Baik, materi IPS yang akan Ibu bahas yaitu mengenai tantangan perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menceritakan kembali perjuangan bangsa Indonesia melawan implementasi dan mencapai kemerdekaan. Yang kedua, merefleksikan semangat juang para pahlawan. Yang ketiga, meneladani perjuangan dan sikap-sikap pahlawan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Tahukah anak-anak, Indonesia adalah sebuah kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, telah menarik banyak bangsa asing untuk datang ke Nusantara. Mereka datang menjajahi Indonesia atau Nusantara untuk mencari rempah-rempah, sekaligus merebut dan mengambil kekuasaan Pulau Nusantara. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perlawanan awal. Sejak kedatangan penjajahan, banyak kerajaan di Nusantara yang tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan untuk mempertahankan tanah air mereka. Pembelajaran berikutnya yaitu tentang perlawanan awal. Sejak kedatangan penjajahan, banyak kerajaan di Nusantara yang tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan untuk mempertahankan tanah air mereka. Ada dua perlawanan, yaitu yang pertama perlawanan Sultan Hasanuddin di Makassar pada tahun 1649 hingga 1669. Nah, perlawanan ini Sultan Hasanuddin ini melakukan perlawanan terhadap Belanda karena Belanda ingin menguasai perdagangan atau rempah-rempah yang ada di Nusantara. Yang perlawanan yang kedua yaitu tentang perlawanan Diponegoro. Perlawanan Diponegoro ini juga perlawanan dilakukan pada tahun 1825 hingga 1830. Nah, jadi peran ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini yang memimpin peran ini. Nah, merupakan salah satu konflik atau permasalahan besar dalam sejarah kolonial Belanda di Nusantara. Nah, simbolnya yaitu tentang perlawanan terhadap kolonialisme. Jadi para pedagang ini mereka ingin agar Nusantara itu Kepulauan Nusantara itu menjadi salah satu milik mereka, dan mereka ingin mengambil bagian dari rempah-rempah itu, serta mereka ingin menjadikan sebagai tempat atau daerah politik atau ekonomi. Nah, oke, baik. Materi berikutnya atau penjelasan berikutnya
tentang lahirnya kebangkitan nasional. Nah, lahirnya kebangkitan nasional di kalangan rakyat Indonesia. Nah, salah satu faktor pendorongnya yaitu tentang adanya Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan lahirnya organisasi pergerakan. Lanjut, penjelasan berikutnya yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan ini pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di perumahan atau di tempat mereka, yaitu di Jalan Timur Pegangsaan nomor 56 di Jawa Timur. Kemudian yang kedua, kemerdekaan Indonesia diraih setelah perjuangan panjang dan pengorbanan yang besar. Nah, jadi setelah penjajahan masuk di Indonesia diawali dengan perlawanan-perlawanan yang tadi sudah dibaca, dan akhirnya juga Indonesia merdeka. Nah, Indonesia merdeka dengan perjuangan yang begitu panjang dan pengorbanan yang begitu besar. Nah,